Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahillazi yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa syakhkhara samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala wa huwa azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mab'asun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'una al mahbub, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi aunil akhi. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, serta berwasiat untuk diri khatib secara pribadi dan hadirin secara umumnya untuk kembali meningkatkan dan membuktikan kualitas ketakwaan kita hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 23 Agustus 2024 bertepatan dengan 18 Safar 1446 Hijrah. Salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Safar yang menjadi perintah awal kewajiban diperbolehkannya berperang umat Islam di tahun kedua Hijrah adalah Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, di juz yang ke-17, di ayat yang ke-39, di halaman 337, baris pertama paling atas sebelah kanan Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, uzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Aku serukan kepada kalian untuk memerangi, kata Allah, orang-orang yang berbuat zolim kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi seruan perintah utama ketika perang pertama kali dilaksanakannya di tahun kedua Hijrah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama perang Abwa. Jamaah rahimakumullah, perang mungkin sudah tidak ada lagi kecuali beberapa tempat yang darurat yang mungkin diperbolehkan untuk berperang seperti Palestina. Akan tetapi ada satu kata yang Allah Subhanahu wa taala selipkan di ayat ke-39 surat Al-Hajj ini adalah kata zulimu, membasmi kezaliman. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah di bulan Safar, dalam riwayat Abu Bakrah, dalam kitab Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2511, dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4211, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min zanbin yujdaru ayyu ajjilallahu ta'ala li sahibi uqubati fid dunya ma yadakhiru fil akhirah
mislal bakhyi wa qati'atir rahim. Kata Nabi SAW, ada dua dosa yang azabnya disegerakan, bukan saja dihukum di akhirat, tapi diazab dan disegerakan dihukum di dunia. Apa itu? Al-bakhyi, kezaliman, kesewenang-wenangan. Kemudian qati'atir rahim, memutuskan tali silaturrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, seberapa besarkah Al-Qur'an memandang bahayanya sifat zalim? Kalau Nabi SAW telah menyampaikan bahwa dosa zalim adalah dosa yang azabnya disegerakan di dunia, apalagi di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa poin yang disebutkan di dalam Quran tentang bahayanya orang zalim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa orang zalim itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat ke-11 dengan nama surat Hud, juznya ke-12, ayatnya ke-18, halamannya 223, posisinya sebelah kanan Al-Quran Al-Karim di baris ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah, aku akan melaknat daripada orang-orang zalim. Dunianya dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa taala, akhiratnya dibuat menderita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa bahaya daripada sifat zalim? Allah sebutkan bahwa orang zalim, cara dicabut nyawanya berbeda dengan orang yang tidak zalim. Quran surat ke-6 dengan nama Al-An'am, juznya ke-7, ayatnya ke-93, halamannya 139, barisnya ke-9, posisinya sebelah kanan kalau kita membuka Al-Quran Al-Karim. Kata Allah, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Kata Allah, apabila kalian diperlihatkan malaikat Israel, dan tentu tidak akan bisa melihatnya, karena hanya orang yang sakaratul maut bisa melihatnya. Orang sakaratul maut, orang zalim, tidak disebut sakarat, tapi disebut ghamarat. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Maka cara mencabut nyawa hanya dua. Yang pertama ghamarat, yang kedua sakarat. Malaikatnya pun yang diturunkan hanya dua. Nanti bisa buka Quran surat ke-79 juz ke-30 halaman 583 baris ke-10 sebelah kanan surat An-Nazi'at. Kata Allah, wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Demi malaikat yang mencabut nyawa sekeras-kerasnya, demi malaikat, kata Allah, yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Maka orang zalim disebut ghamarat, dicabut sampai ke akar-akarnya. Sedangkan orang tak zalim bisa buka Quran surat Qaf ayat ke-19, wajaat sakratil maut bil haq, dicabut nyawanya dengan cara sakarat. Sakarat dari kata sakar, dari kata yang memiliki arti gula, manis, bahasa Inggrisnya sugar, bahasa Padangnya saka. Maka orang yang tak zalim, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sakit dicabut nyawanya, tapi dibuat tak terasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang zalim fi ghamaratil maut, tidak dicabut dengan sakarat, tapi dicabut dengan ghamarat. Bagaimana cara kerjanya? Wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Malaikatnya akan berdiri di depannya, membentangkan tangannya, kemudian memukul wajahnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-50, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditendang belakangnya, dipukul depannya, keluarlah ruh yang begitu zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa bahaya daripada sifat zalim yang apabila tidak sempat kita minta maaf kepada orang hari ini, yang hadir kita hari ini merasa tak nyaman tetangga kita, yang hadir hari kita hari ini merasa tak aman teman sekantor kita, teman sekerja kita. Salah satu bentuk daripada sifat kezaliman, Allah tekankan bahwasanya orang zalim itu di samping pertama kena laknat, yang kedua sakaratul mautnya sakit,
Dan yang ketiga, nerakanya sungguh sangat mengerikan. Nerakanya sungguh sangat menyedihkan. Nerakanya sungguh sangat menakutkan. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat ke-35 di juz ke-22 dengan nama surat Fatir ayat ke-37 halaman 438 baris ke-11 posisi sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Kata Allah, wahum yastarikhuna fiha, orang-orang zalim itu akan berteriak-teriak di dalam neraka. Kenapa mereka berteriak? Nanti bisa buka Quran surat ke-11 juz yang ke-12 halaman 100 ayat ke-106 di halaman 233 sebelah kanan surat Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina saku fa finnar lahum fiha zafirun wasahikun. Mereka menarik nafasnya berbunyi sakit, mereka menghembus nafasnya berbunyi sakit. Itulah orang zalim, saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita di hadapan Allah, minta ampun kita kepada Allah akan mudah diampuni oleh Allah. Tapi hari ini kita punya masalah dengan tetangga kita, kita punya masalah dengan teman kantor kita, kita punya masalah karena tanah yang sejengkal, karena pohon mangga, karena aliran air dan lain sebagainya, atau kucing peliharaan kita, atau mungkin ayam peliharaan kita yang mengganggu rumah tetangga kita. Kalau tidak minta ampun di dunia, kata Allah, kami laknat dunianya, kami buat sakit sakaratul mautnya, dan nerakanya sungguh sangat menakutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Safar adalah bulan untuk memerangi sifat-sifat kezalim sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kezaliman yang mempersulit kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minhu tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mab'asun. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah mastata'tum, ittaqullah la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil alaina rahmatika maghfiratika barakatika bisabab min barakah salatil jum'ah bisabab min barakah yaumil jum'ah ala kulli jamiatal ma'mumina wal imamina wal ustazina wal hadirina khasah min masjidina hazal khasah masjidina Jabalus Salam barakatan salamatan fid dunya barakatan salamatan fil akhirah. Wa rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahi akbar yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.